Supaya Kak Vina bisa lihat. Oh, sudah mandi. Sudah siapkan Alkitabnya? Alkitabnya jangan lupa disiapkan. Jangan lupa siapkan juga persembahan dan juga celengan. Persembahannya bisa adik-adik taruh di amplop ya. Persembahannya dan juga atau dimasukkan ke dalam celengan ya. Jangan lupa juga berdoa pribadi sebelum kita memulai. Sudah siap untuk memuji Tuhan pada sore hari ini? Coba Kak Vina mau tes suaranya dulu ya. Laskar Allah. Siap. Satu-satu ya. Satu-satu. Laskar Allah. Jocelyn. Jocelyn sama Nando. Belum selesai Kak Vina kasih instruksi sudah siap. Wih, bagus sekali. Tepuk tangan buat Jocelyn sama Nando ya. Sekarang Kak Vina mau tes suaranya Jocelyn sama Sandra. Laskar Allah. Siap. Wih, hebat anak Tuhan. Sekarang selanjutnya Kak Vina mau tes suaranya Eklesia sama Arga. Laskar Allah. Siap. Siap. Arga kemana ya? Belum ada suaranya ya. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Kita mau menyatukan hati kita untuk sungguh-sungguh menyembah Tuhan Yesus di sore hari ini. Kita akan pujikan Aku Kecil Tapi Berharga. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus mengasihiku. Dia memeluk diriku, hapus air mataku. Tuhan Yesus sayang padaku. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus tebus dosaku. Dia lahir ke dunia menjadi manusia, agar ku menjadi anaknya. Terima kasih, ku panjatkan padamu Tuhan. Terima kasih, kau sungguh baik bagiku. Yuk kita sungguh-sungguh dalam menyanyikan lagu ini. Sekali lagi kita nyanyikan ya. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus mengasihiku. Dia memeluk diriku, hapus air mataku. Tuhan Yesus sayang padaku. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus tebus dosaku. Dia lahir ke dunia menjadi manusia, agar ku menjadi anaknya. Terima kasih, ku panjatkan padamu Tuhan. Terima kasih, kau sungguh baik bagiku. Kita akan masuk di dalam doa pembukaan. Hari ini yang jadwal doa pembukaan adalah Axel. Tapi karena Axelnya nggak ada, jadi Kak Vina meminta tolong Kak Desi, boleh bawa kita dalam doa pembukaan? Oke, Kak Vina. Yuk, semuanya kita berdoa, buka tangan, tutup mata. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami bisa berkumpul kembali melalui media Zoom untuk kami beribadah sekolah minggu. Tuhan berkati kami semua, ini hati kami Tuhan untuk menerima segala firman-Mu dan pujian-pujian-Mu. Tuhan berkati juga buat teman-teman yang belum bisa hadir bersama kami untuk beribadah bersama. Berkati mereka dimanapun mereka berada. Dan di saat mungkin saat ini mereka mengalami kelemahan tubuh, Tuhan jamah mereka dan sembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati juga buat pelayan firman di hari ini Kak Senia yang akan membawakan firman. Tuhan sertai Kak Senia untuk bisa membawakan dengan baik dan menerima firman Tuhan kami semua dengan baik. Ini Tuhan doa dan seru kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kak Desi. Yuk kita pujikan pujian lagi untuk Tuhan Yesus. Kita mau menyanyi Laskar Kristus. Dari Laskar Kristus, kita ini juga adalah anak raja. Yuk kita pujikan, aku anak raja. Siapa di sini yang anaknya raja? Karena Kristus kita, Tuhan Yesus adalah raja, berarti kita semua adalah anak raja. Sekarang kita mau main game singkat ya. Siapa yang mau ikut main? Saya. Oke, kita mau main konsentrasi ya. Nama permainannya ikuti gerakanku. Coba Kak Vina tanya ya, gambar nomor 1 ini gambar apa ya? Vacuum. Betul. Siapa yang jawab tadi ya? Kak Vina nggak lihat.
Wow. Samuel. Nomor 1 ini Zakeus. Zakeus sedang memanjat pohon. Kalau gitu ada gerakannya. Zakeus memanjat pohon itu gerakannya seperti ini. Tuk, 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 tuk. Oke, bisa? Oke, Zakeus memanjat pohon. Tuk, 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 tuk. Sekarang gambar yang kedua. Yang gambar kedua ini siapa yang tahu? Ini kisah tentang siapa? Siapa? Lazarus. Betul, Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Ada saudarinya ya, Maria dan Marta yang sangat bersuka cita sampai air matanya keluar karena tidak menyangka ada mujizat Tuhan sehingga kakaknya bisa dibangkitkan dari kematian. Nah, kalau gayanya dibangkitkan berarti seperti ini. Lihat Kak Vina, gaya bangkit. Lazarus dibangkitkan. Seret. Oke, bisa? Sekarang yang ketiga, siapa yang tahu tokoh siapakah itu yang ada di dalam penjara? Paulus. Oh iya, Paulus juga di dalam penjara ya bersama Silas. Tapi yang ini bukan yang Kak Vina maksud. Di sini adalah Yusuf. Yusuf di dalam penjara. Ada, kalau adik-adik lihat di gambarnya Yusuf itu tetap berdoa dan tetap taat. Tapi bukan gaya doa yang akan kita praktekkan pada sore hari ini. Tapi gaya di dalam penjara yaitu memegang jeruji seperti ini. Seret. Jadi kalau Kak Vina bilang Yusuf di penjara, berarti gayanya Ini ikut Ika. Ya, kita main game. Oke, sekarang yang terakhir, gambar apakah itu? Ada siapa? Baptis. Iya betul, Yohanes Pembaptis yang sedang membaptis Tuhan Yesus. Gayanya Yohanes Pembaptis seperti ini. Bisa? Oke, Kak Vina ulangi ya. Zakeus memanjat pohon. Lazarus dibangkitkan. Ini mengangkat tangan. Yusuf di penjara. Gini. Yohanes membaptis. Gini. Nah, ada 4 gerakan ya. Tapi kalau nanti Kak Vina bilang kisah yang salah, misalnya Lazarus naik pohon. Salah atau betul? Betul. Salah dong. Lazarus kan dikubur, nggak bisa naik pohon ya. Lazarus bukan naik pohon, tapi Lazarus dibangkitkan. Kalau Lazarus naik pohon berarti salah, berarti teman-teman gayanya seperti ini. Tetong. Oke, coba sekali lagi ya. Yusuf membaptis, betul atau salah? Enggak. Tetong. Oke, sekarang Kak Vina minta Kak Anita sama Kak Desi yang bantu lihat ya adik-adik siapa yang benar, siapa yang salah ya di galeri view ya. Karena Kak Vina nggak bisa lihat dari sini. Oke, siap? Anak Tuhan siap? Siap. Oke, kita akan bermain. Kalau musiknya berhenti, Kak Vina kasih aba-aba. Adik-adik siap ya? Siap-siap. Zakeus naik pohon. Yusuf di penjara. Yohanes membaptis. Lazarus dibangkitkan. Wah, hebat anak Tuhan semua, konsentrasi. Lagi ya, lanjut. Siap-siap, konsentrasi. Yusuf di penjara. Lazarus dibangkitkan. Zakeus naik pohon. Yohanes membaptis. Yohanes dibangkitkan. Ayo. Ada yang ikut Kak Vina. Yohanes dibangkitkan ya. Padahal Yohanes adalah Yohanes Pembaptis, tugasnya membaptis. Dia belum pernah dibangkitkan.
Bangkitkan lagi, sekali lagi. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Siap-siap. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Lazarus dibangkitkan. Ikut Cika. Yusuf naik pohon. Aduh. Yusuf Sampai naik di pohon. Salah dong. Tetot. Yusuf tidak naik pohon. Yusuf di penjara. Sekali lagi siap-siap. Yohanes membaptis. Ayo, ikut Cika. Ayo, ikut Cika. Yusuf di penjara. Ini gini. Zakheus naik pohon. Ayo. Zakheus dibangkitkan. Gini. Silang tangannya. Ayo. Iya. Masih ada yang salah ya Kak ya? Tadi Kak Desi lihat ada yang salah. Semangat. Tepuk tangan dulu. Salah. Terima kasih sudah ikut bermain konsentrasi supaya kita siap-siap dalam mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Tuhan Yesus, saudara, kehidupan kita 1 minggu, Tuhan Yesus juga berkati kehidupan papa dan mama, pekerjaan mereka. Tuhan juga sudah memberkati studi adik-adik sehingga bisa mengerjakan tugas sekolahnya selama 1 minggu. Sekarang waktunya kita untuk memberi persembahan, memberi yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Siapkan celengannya, siapkan persembahannya, boleh juga dimasukkan dalam amplop. Sambil memberikan persembahan dan juga menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Senia, kita mau memuji Tuhan dengan menyanyi Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, ayo kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo sekarang kita angkat tangan kita arahkan hati kita sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Saat ini kami mau dengar firman Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus mau kami lakukan. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus, dan kami mau menjadi anak-Mu yang manis Tuhan. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis,
dalam doa persembahan dan juga pelayanan firman Tuhan. Sesuai jadwal hari ini tugas berdoanya adalah eklesia. Silakan. Ekle bisa dengar suara Kavina? Halo. Ekle? Ekle bisa dengar? Suaraku kedengeran ya, Kak Nita, Kak Desi? Dengar, Kak. Oh, Kakak, berarti Kakak Ekle di mana, Arga? Iya. ya sudah, yuk. Kalau gitu Kak Vina akan pimpin kita dalam doa persembahan dan juga pelayanan firman. Yuk, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau bersatu hati untuk menopang Kak Senia di dalam renungan firman Tuhan sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan boleh jaga dan pelihara kami sampai dengan saat ini. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah boleh memberikan persembahan. Kami tahu persembahan yang kami berikan jauh melebihi dari yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kami. Tapi kami yakin Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu melihat hati kami. Engkau Tuhan yang melihat ketulusan kami dalam memberi. Karena itu Tuhan Yesus, kami percaya persembahan yang diberikan akan menjadi berkat, terutama bagi pelayanan Tuhan di gereja kami, Gemis Mesias. Berkatilah Mama Papa di dalam segala pekerjaan dan usaha mereka. Tuhan lipat gandakan berkat di dalam kehidupan mereka. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolonglah Kak Senia yang akan membawa renungan firman pada sore hari ini. Roh Kudus menuntun dia sehingga memampukan Kak Senia untuk boleh membawakan firman Tuhan dari awal hingga akhir dengan tuntunan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kita panggil Kak Senia sama-sama ya. 1, 2, 3. Kak Senia. Iya, halo, shalom. Nah, sore hari ini kita akan kembali belajar mengenai firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Samuel ada di kitab Perjanjian Lama ya. 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13. Nanti Kak Senia akan membaca ayat yang ganjil, 1, 3, 5, dan seterusnya. Adik-adik membaca ayat yang genap, ayat 2, 4, 6, dan seterusnya. Dengan perikop Daud diurapi menjadi raja. Kita mulai ya. Ya. 1 Samuel 16, ayat 1 sampai 13. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi jika Saul mendengarnya, ia akan membunuhku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan pada Tuhan.
Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah dia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gembira dan berkata, adakah kedatangan ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan aku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh 7 anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Dia kemerahan matanya indah dan parasnya enak. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, bersilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membacanya saja, tetapi juga merenungkannya siang dan malam. Nah, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Minggu lalu tentang apa ya? Minggu lalu Kak Desi sudah menjelaskan tentang apa kira-kira? Nah, pelanggaran siapa? Saul. Pelanggaran. Ya, pelanggaran Saul. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang pelanggaran Saul. Saul itu melanggar perintah yang diberikan Tuhan lewat Samuel ya. Saul tidak menaati perintah Tuhan gitu. Nah, akhirnya Tuhan itu ditolak oleh Saul itu ditolak oleh Tuhan menjadi raja atas orang Israel. Nah, hari ini kita akan belajar tentang siapa sih raja baru yang akan menggantikan Saul. Mari kita sama-sama lihat video berikut ini. Daud diurapi menjadi raja, sumber dari Alkitab Perjanjian Lama,
Kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 14. Suatu hari, Tuhan mengutus Nabi Samuel untuk mencari seorang raja Israel kedua. Kemudian pergilah Nabi Samuel pergi ke kota Bethlehem. Nabi Samuel mengadakan upacara pengorbanan kepada Tuhan. Nabi Samuel mengundang Bapak Isai untuk datang ke upacara pengorbanan. Bapak Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Nabi Samuel melihat anak-anak Isai yang tinggi dan gagah. Mereka semua tidak dipilih. Tuhan berfirman, "Jangan melihat rupa, tapi melihat hati." Nabi Samuel bertanya, "Apakah anakmu ada lagi?" Bapak Isai menjawab, "Iya, ada yang paling bungsu sedang menggembalakan kambing domba." Bapak Isai memanggil Daud. Daud mempunyai mata yang indah. Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Nabi Samuel mengambil tabung tanduk berisi minyak dan mengurapi Daud. Sejak hari itu, Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Setelah itu pergilah Nabi Samuel ke Rama. Ayat hafalan. Tetapi Tuhan melihat hati. Kitab 1 Samuel 16 ayat 7. Nah, adik-adik tahu nggak kalau keputusan Tuhan menolak Saul sebagai raja atas orang Israel ini membuat hati Samuel sangat sakit gitu. Samuel menjadi bersedih. Kenapa Tuhan kok Saul ini Tuhan tolak untuk menjadi raja atas Israel gitu. Nah, untuk mengatasi kesedihan hatinya Samuel, Tuhan memberi tugas baru kepada Samuel. Tugas yang pertama adalah Samuel harus mengisi tabung tanduknya dengan minyak untuk mengurapi raja yang baru. Yang kedua, Samuel harus pergi ke Bethlehem, menemui Isai, dan memilih salah satu anaknya untuk menjadi raja. Nah, di gambar yang pertama ini kita lihat ya, itu tadi Tuhan mengutus Nabi Samuel untuk mencari seorang raja Israel yang kedua. Samuel meskipun dia khawatir, takut gitu ya, di tengah perjalanan mungkin dia akan dibunuh oleh Saul, tetapi Samuel ini tetap menuruti perintah Tuhan Allah. Dia pergi ke Bethlehem untuk menemui Isai. Next, Kak. Nah, setelah sampai di Bethlehem, Nabi Samuel mengadakan upacara pengorbanan kepada Tuhan, seperti yang sudah diperintahkan Tuhan kepada Samuel. Kemudian, Nabi Samuel mengundang Bapak Isai untuk datang ke upacara pengorbanan. Karena tadi sudah dibilang oleh Tuhan kalau salah satu dari antara anak Bapak Isai ini akan menjadi raja untuk menggantikan Raja Saul. Next, Kak. Nah, ini tadi ada deretan anak Bapak Isai. Nah, di sini waktu upacara untuk Tuhan tadi ada 7 anak Bapak Isai. Yang pertama ada Eliab, Abinadab, Simea,
Netanel, Radai, Ozem, dan Nathan. Nah, mereka ketujuh anak Bapak Isai tadi disuruh Bapak Isai untuk melewati Samuel gitu ya. Tapi ketika Samuel lihat mereka ini perawakannya bagus, mereka tinggi-tinggi, tetapi Tuhan mengingatkan kepada Samuel, jangan melihat parasnya, jangan melihat dari penampilannya saja, tetapi lihat dari hatinya. Nah, Samuel ini bertanya gitu loh. Bapak Isai, apakah ini semua anakmu gitu? Lalu Bapak Isai itu menjawab, oh ada satu lagi anakku bungsu, tapi dia sedang menggembalakan domba gitu. Nah akhirnya Nabi Samuel ini meminta Bapak Isai untuk memanggil Daud gitu, memanggil anak yang bungsu yang sedang menggembalakan domba itu tadi. Next Kak. Nah, ketika Bapak Isai memanggil Daud, Daud ini memiliki mata yang indah ya, adik-adik. Nah, ketika Samuel melihat Daud dan bertemu dengan Daud secara langsung, Tuhan itu langsung berfirman, berkata kepada Samuel, nah ini yang akan menggantikan Saul menjadi raja. Maka Samuel langsung mengambil tabung tanduk yang tadi sudah diisi minyak itu, dan dia langsung mengurapi Daud untuk menjadi raja. Next, Kak. Nah, teman-teman, dari kisah hari ini, Daud yang diurapi menjadi raja, kita belajar ya. Meskipun Bapak Isai mempunyai 7 anak laki-laki yang tinggi-tinggi, yang mungkin parasnya itu menawan, tetapi Tuhan Allah itu tidak memilih berdasarkan rupa atau perawakan seseorang. Tetapi sekali lagi, Tuhan itu memilih kita dari hatinya. Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat hati adik-adik. Ya, bukan melihat dari penampilan kita, fisik kita gitu. Nah, sedangkan manusia itu cenderung menilai dari apa yang kelihatan oleh mata. Seperti bentuk rupa, perawakan, atau penampilan. Kayak seperti, wah ini anak ini ganteng ya, anak ini cantik. Tapi kan nggak selamanya anak yang memiliki rupa cantik, rupa ganteng, itu dia tidak memiliki hati yang baik gitu ya. Bisa jadi dia memiliki hatinya jahat, meskipun rupanya itu cantik, ganteng, tapi kalau hatinya jahat kan ya buat apa gitu ya, tidak berguna. Nah, oleh karena itu ketulusan hati kita di hadapan Tuhan itu sangat penting. Sebab Tuhan tidak dapat diperdaya oleh penampilan luar belakang. Jadi ketika kita menyembah Tuhan, kita hadir dalam hadirat Tuhan, kita harus menyiapkan hati kita yang terbaik. Kita harus memiliki hati yang baik sebagai murid-murid masa kini. Next, Kak. Nah, ini loh teman-teman, Daud yang berbeda dari saudara-saudaranya. Dia itu tadi lebih pendek ya dari saudara-saudaranya, karena saudara-saudaranya itu tinggi-tinggi. Dia lebih pendek gitu. Tapi Tuhan memilih Daud ini bukan karena parasnya yang berwibawa dan perawakannya yang tinggi, tapi karena Daud memiliki hati yang tulus. Karena itu, mari kita datang menghadap Tuhan dengan hati yang penuh kasih kepada Tuhan. Kita harus menjadikan Daud ini sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun dia tidak memiliki perawakan yang bagus, dia tidak tinggi, mungkin, tapi dia tuh punya hati yang baik gitu. Dia punya hati yang tulus, dan itu menjadikan Tuhan yakin bahwa oh, Daud ini cocok gitu sebagai pengganti Raja Saul. Dan akhirnya Daud diangkat oleh Tuhan menjadi raja atas orang Israel, menggantikan Raja Saul. Karena Daud memiliki hati yang tulus, yang baik. Nah, adik-adik, sudah siapkah kita memiliki hati seperti Raja Daud? Sekarang Kak Senia tanya ke Arga dulu. Arga, sudah siapkah Arga mempunyai hati seperti Raja Daud? Udah. Iya, pinter. Sekarang Kak Senia tanya Davin. Davin, sudahkah Davin siap untuk memiliki hati seperti Raja Daud? Siap. Iya, pinter. Sekarang Kak Seni tanya ke Samuel nih. Samuel sudah siap belum punya hati seperti Raja Daud? Siap. Pinter.
Nah, sekarang Kak Zeni tanya ke Jesslyn sama Sandra. Jesslyn sama Sandra sudah siapkah memiliki hati seperti Raja Daud? Siap. Nah, iya pintar. Sekarang Kak Zeni tanya ke Nando sama Selin. Nando sama Selin sudah siapkah memiliki hati seperti Raja Daud? Siap. Ya, pintar. Nah, next Kak, kita masuk ke dalam aktivitas. Nah, ini ada aktivitas ketika Samuel mengurapi Daud menjadi raja. Ada 2 gambar, tetapi kedua gambar ini memiliki 5 perbedaan. Nah, nanti tugas adik-adik adalah melingkari benda-benda yang berbeda dari kedua gambar ini. Nanti Kak Sini kirim di grup, jawabannya juga dikirim ke grup ya. Nah, sekarang kita satu di dalam doa. Tutup tangan, lipat mata. Tutup mata, lipat tangan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Apabila kami sudah menyelesaikan sekolah minggu ini Tuhan dari awal pertengahan hingga menuju akhir Tuhan. Terima kasih Bapak untuk firman yang telah Hamba-Mu sampaikan Tuhan untuk adik-adik. Kiranya Tuhan kami semua memiliki hati seperti Daud, hati yang tulus Tuhan untuk menyembah dan memuji Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih, ajarilah kami senantiasa memiliki hati yang baik dan hati yang tulus. Karena kami tahu Engkau tidak melihat dari penampilan fisik kami, tapi Engkau melihat dari hati kami, Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik Bapak dalam masa sekolahnya, Tuhan. Mungkin ada yang sebentar lagi simulasi pertemuan tatap muka atau yang tetap online, Tuhan. Kiranya Bapak, Engkau senantiasa, Tuhan, memberi akal budi, kecerdasan Tuhan untuk mereka agar bisa memahami pelajaran dengan baik, Tuhan Yesus. Kau juga berkati adik-adik dalam sekolahnya, Tuhan. Kiranya Bapak, mereka menjadi anak yang manis di antara teman-teman mereka dan menjadi garam dan terang dunia, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman kami Tuhan, Kiai Hamenda yang kemarin tanggal 3 September berulang tahun, Tuhan. Kau berkati Kiai Tuhan dalam masa pertumbuhan dalam sekolahnya, Bapak. Kau berkati juga agar dia terus menjadi anak yang takut akan Tuhan dan takut kepada kedua orang tuanya dan bisa menjadi contoh yang baik untuk saudara-saudaranya. Kau berkati dalam masa pertumbuhan ini. Tuhan, terima kasih Bapa untuk kami semua yang sudah boleh hadir dalam ibadah sekolah minggu ini. Tuhan, Kau berkati juga kakak-kakak yang sudah melayani dan juga adik-adik yang selalu setia Tuhan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu di Genis Mesin Surabaya, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami yang hanya kami alaskan di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Ya, amin. Saya kembalikan ke Kak Tina. Terima kasih Kak Senia. Semuanya bilang sama-sama ya ke Kak Senia ya. Terima kasih Kak Senia. 1, 2, 3. Terima kasih Kak Senia. Tuhan Yesus memberkati Kak Senia ya. Wah, kita tidak terasa ya adik-adik, kita sudah ada di akhir ibadah kita pada sore hari ini. Firman Tuhan tadi sudah jelas ya, dijelaskan oleh Kak Senia bahwa Tuhan Yesus itu melihat hati kita. Hati kita tuh jauh lebih penting dan lebih berharga yang dilihat Tuhan daripada wajah kita atau fisik kita. Karena itu hari ini kita akan menutup ibadah kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita mau menyanyi mengikut Yesus keputusanku. Siapa yang di tempat ini adalah pengikut Yesus? Angkat tangan. Kalau mengikut Yesus, sama seperti Daud tadi ya, semua tindak lakunya, perbuatannya harus mencerminkan karakter Tuhan Yesus. Kita sama-sama pujikan mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, walau sendiri ku ikut
ikut Yesus, walau sendiri. Ku ikut Yesus, walau sendiri. Ku ikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kita akan masuk dalam doa penutup untuk menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada sore hari ini. Sesuai jadwal, yang berdoa penutup adalah Nando. Silakan Nando. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah boleh menyelesaikan sekolah minggu dengan baik. Engkau berkati kakak yang sudah melayani, Engkau berkati kami semua. Haleluya, amin. Amin. Kita saat teduh sebentar ya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Terima kasih Laskar Allah yang sudah mengikuti ibadah pada sore hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Semua dinyalakan mikrofonnya. Ya. Terima kasih semuanya. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Kak Vina punya video untuk Kay, tapi karena Kay-nya nggak ada, sebaiknya diputar apa enggak ya Kak Dita ya? Nggak apa-apa. Nah, kayaknya kita rindu ya. Kayaknya Kay nggak pernah sekolah minggu ya soalnya. Videonya dikirimin aja. Kita aja yang rayakan buat Kay ya. Kayaknya nggak ada ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday you. Ya, mulai minggu depan kita akan mulai kesaksian pujian lagi ya kakak-kakak. Jadi nanti di slide-nya ditambahkan kesaksian pujian. Nanti yang menjadi liturgos yang akan memilih adik-adik siapa yang hari itu akan bersaksi untuk memuji Tuhan ya. Sama seperti yang kita lakukan di sekolah minggu onsite seperti 2 tahun lalu ya. Oke. Jadi kalau nanti minggu depan Kak Desi tunjuk Samuel, silakan kesaksian pujian, berarti Samuel harus menyiapkan satu lagu untuk bersaksi memuji Tuhan dan didengarkan oleh kita semua ya. Misalnya Jesselyn, jadi siapkan lagunya ya, boleh lagu sekolah minggu apa saja yang adik-adik tahu, oke? Mulai minggu depan, jangan lupa siapkan satu lagu. Kalau sudah menyanyi, ada tugas berdoa, tentu saja nanti Kak Vina sama Kak Anita, Kak Desi, dan Kak Senia akan kasih bintang ya. Kita akan kasih bintang, sehingga nanti kita bisa lihat siapa yang mengumpulkan bintang terbanyak, tentu saja yang dapat reward atau hadiahnya. Karena tidak terasa sebentar lagi kita sudah mau Natalan ya, sudah tinggal 3 bulan lagi ya. Siapa yang mau dapat hadiah Natal? Karena itu kita berlomba-lomba bersama
dosennya akan mencatat. Oke? Terima kasih ya. Kita foto dulu ya kakak-kakak ya. Ayo foto. Yuk kita foto dulu. Karena hari ini kita belajar hati yang tulus, jadi kita bentuk hati. Hati yang seperti Raja Daud. Ya, jangan sampai copot hatinya ya. Ayo bentuk hatinya. Ya. Ya, aba-aba ya. Kami dengan aba-aba, Kanita yang seperti biasa memencet. 1, 2, 3. Ya, kalau Ekli belum ada wajahnya ya dari tadi. Ekli sebenarnya ada apa enggak ya? Sampai jumpa ya minggu depan ya. Terima kasih Jesselyn, Sandra, Arga, Eklesia, Jocelyn, Kak Tania, Davin yang ada di Bitung. Senang sekali semuanya bisa sekolah minggu sore hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.